Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, cerahkan kami, supaya kami dapat memahaminya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung Kisah Rasul pasal 23. Kita akan menyelesaikannya dalam kesempatan ini. Kita akan membahas Kisah Rasul 23 ayat 12 sampai dengan 35. Ayat 12 sampai dengan 35. Baik, saudara, kalau kita ingat-ingat, kita sedang sangat seru sekali untuk mengikuti perjalanan Paulus di akhir-akhir kehidupannya, ya. Bagaimana kita sudah bercerita, Paulus mulai ditangkap, mulai dituduhkan, ya, ketika Paulus kembali ke Yerusalem ini. Dan sekarang saya akan baca ayat 12 sampai 15 supaya kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan kelompokan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan kelompokan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Nah saudara, saya mau flashback sedikit pelajaran kita minggu lalu, di mana Paulus dihadapkan ke Mahkamah Agama dengan tuduhan Paulus ingin membubarkan hukum Taurat. Paulus ingin membatalkan Taurat Musa, ya. Itu tuduhan kepada Paulus. Tetapi setiap kali diperiksa, mereka tidak mendapatkan bukti dari tuduhan tersebut. Mereka hanya mau pokoknya habisi Paulus, bunuh Paulus. Nah, melihat kondisi itu, kepala pasukan mengambil Paulus untuk mengamankan, karena kepala pasukan sendiri, ya, yang bernama Lysius itu tidak bisa menemukan apa yang menjadi kesalahan Paulus. Nah, ada sekelompok orang, Alkitab tulis lebih dari 40 orang, mereka nggak bisa terima, ya, kalau Paulus tidak mati. Mereka tidak bisa membuktikan kesalahan Paulus, tapi bagi mereka pokoknya Paulus harus mati. Nah, pokoknya ini udah paling susah, ya. Saudara pernah ketemu orang yang pokoknya, ya udah, nggak ada dasar, nggak ada apa, dasarnya cuma satu, pokoknya dia doang, ya. Nah, ini yang Paulus hadapi saat itu, ya. Betapa berbahayanya orang itu kalau pikirannya dikuasai oleh iblis, ya. Ketika rencana awal mereka membuat keonaran, kericuhan, semuanya tidak berhasil, mereka tidak menyerah. Dan pada akhirnya mereka pikirannya semakin kerasukan setan, mereka lebih haus akan darah. Hingga mereka bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sampai Paulus mati. Kalau kita pikir-pikir, bodoh banget orang ini, ya. Ngapain sampai kayak gitu cuman untuk seorang Paulus, saudara? Nah, itulah orang kalau sudah nggak rasional, kalau sudah kerasukan setan, ya, cuma fanatik agama, fanatiknya salah lagi. Wah, itu udah paling repot, saudara, ya. Fanatik agama tapi mereka juga nggak tahu apa yang mereka fanatikin, ya. Nah, ini yang paling berbahaya, saudara, ya. Nah, mereka membentuk kelompokan, tadi saya katakan, ya, lebih dari 40 orang. Persekongkolannya dimulai di siang hari. Nah, jadi iblis pasti sudah menguasai hati mereka sejak malam sebelumnya. Saudara, rencana jahat besar itu tidak ada yang datang tiba-tiba ujuk-ujuk 1 menit itu langsung dieksekusi, nggak ada. Pasti hati mereka sudah dikuasai dulu dari sebelum-sebelumnya, ya. Dalam peristiwa ini jelas dikatakan setelah siang hari persekongkolan itu dimulai. Nah, pasti rencana jahat ini sudah ada minimal dari malam sebelumnya, ya. Makanya apa sih pelajaran rohani yang perlu kita ambil, saudara? Saudara, penting sekali untuk kita terus merenungkan, ya, dan kita terus berhubungan dengan Tuhan, ya.
Mungkin kita tidak punya kejahatan sampai kayak begini, tapi kadangkala saudara, kejahatan, dosa yang kita mau lakukan itu bisa loh kita rencanakan. Contoh, orang yang mau selingkuh misalnya, itu nggak ujuk-ujuk menit itu tiba-tiba mau selingkuh, enggak. Dia mulai bikin plan dulu, gimana menghindar pasangan hidupnya, gimana cara mencari selingkuhannya. Ini kan punya plan saudara. Rencana jahat itu selalu datang jauh-jauh saudara, pelan-pelan ditumpuk, klimaksnya eksekusi. Makanya perlu sekali untuk kita memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Seperti doa Daud, selidiki aku ya Tuhan, adakah jalan hidupku serong. Supaya rencana-rencana jahat itu belum menjadi bola salju yang besar, kita singkirkan. Kalau orang tidak pernah memeriksa hati, itu susah. Memeriksa hati itu setiap saat, minimal setiap malam sebelum kita tidur. Minimal 1 hari sekali. Kita memeriksa hati kita di hadapan Tuhan seperti doa Daud. Selidiki aku Tuhan, apakah ada jalan hidupku yang serong. Nah, ini hal yang penting. Karena semua dosa itu kebanyakan yang terencana, itu pasti ada rencana awal, bukan yang ujuk-ujuk. Kejahatan itu selalu berencana, saudara. Tapi kalau orang yang memeriksa hati di hadapan Tuhan, begitu ada rencana jadi kita cut langsung. Ya, nah, tetapi kita melihat Paulus ada di dalam perlindungan pengawalan pasukan pemerintah. Ini yang membuat para pembencinya tidak bisa mendekati Paulus, dan mereka mencoba mendekati Paulus karena mereka ini kan udah maunya hukum jalanan saja. Maunya Paulus dikeroyok, dibunuh langsung. Tapi gimana? Paulus dikepung. Ya. Ada Paulus dijaga ketat gitu loh sama para pasukan. Nah, mereka membuat persekongkolan akal licik, saudara. Caranya gimana? Mereka mau pura-pura memohonkan lagi kepada kepala penjara untuk kirim lagi Paulus ke mahkamah agama untuk diadili lagi. Ceritanya mereka udah menemukan kesalahannya. Nah, rencana mereka di tengah perjalanan, karena Paulus kan ditahan di markas besar atau di benteng atau di markas pasukan, tidak mungkin mereka bisa masuk ke situ. Nah, jadi mereka merencanakan Paulus dalam perjalanan dibawa ke mahkamah agama, pasti dalam pengawalan, tapi tidak banyak kan. Mereka akan dengan kekuatan massa akan mengeroyok saat itu, matiin Paulus di tengah jalan. Jadi belum ketemu mahkamah agama, Paulus mau dibunuh. Coba bayangkan, liciknya sampai seperti itu, saudara. Nah, tapi kita teruskan dulu ya. Ayat 16-23. Akan tetapi kemenakan Paulus, jadi rupanya Paulus punya keponakan, anak saudaranya perempuan, ya. Jadi rupanya Paulus itu punya saudara perempuan, saudara, punya anak, ya. Kasih tahu kepada Paulus mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, dia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih dari 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah untuk mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan kau katakan ya kepada siapapun juga
bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Ayat 23, kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Nah saudara, kita tidak mendapatkan informasi bagaimana kemenakan Paulus itu bisa tahu ya, orang-orang yang bersumpah setia itu mau membunuh Paulus. Jadi rencana jahat mereka ini, yang pastinya rencana jahat ini sangat tertutup rapat, tapi tiba-tiba bisa diketahui oleh keponakan Paulus, saudara. Nah, gimana caranya kita tidak tahu. Yang jelas kemungkinan besar saudara Paulus ini juga tinggal di Yerusalem. Sebagaimana Paulus dari kecil kita sudah belajar dibawa orang tuanya ya sejak muda ke Yerusalem untuk dimasukkan ke sekolah Gamaliel. Tetapi ada satu hal yang kita bisa belajar di sini, yaitu apa? Tuhan punya banyak cara untuk membongkar atau untuk menerangi pekerjaan persekongkolan dalam kegelapan. Saudara, orang jahat itu boleh menggali dalam-dalam untuk menyembunyikan dari Tuhan, tetapi Tuhan bisa membongkarnya, membawa ke atas. Ya, di sini kita melihat, saudaraku, saudara, kalau kita biji matanya Tuhan, saudara tidak perlu khawatir. Orang boleh punya rencana jahat buat kita secara tersembunyi, tapi Tuhan bisa membongkarnya. Saya sangat mempercayai hal ini, dan ini sudah berkali-kali terjadi dalam hidup saya. Ya, kadangkala kita bisa lengah, ya, memang ya, karena kecerobohan kita. Tetapi kalau kita lempeng, kalau kita lurus, orang punya niat jahat, itu Tuhan bisa kasih tahu, saudara. Ya, yang penting kita jangan ceroboh. Kita harus tulus, kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, nanti Tuhan bisa kasih tahu jalan-jalannya. Ya, Tuhan yang bisa membongkar itu semua. Nah, menarik di sini bagaimana Lukas bisa menuliskan secara terperinci kisah ini. Ya, kemungkinan besar Paulus memang memiliki hubungan baik dengan perwira ataupun prajurit di sana, karena Paulus pasti seorang yang sopan dan bisa kooperatif. Lukas kemungkinan juga ada di peristiwa ini, sehingga Lukas bisa menuliskan dengan sangat detail ya. Nah, ayat ke-19 ini juga menarik, saudara, di mana dikatakan bahwa kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping. Apa yang perlu kau beritahu ya? Jadi kepala pasukan itu turun tangan sendiri menerima anak muda itu dengan tangan terbuka. Di sini kita melihat kepala pasukan ini tidak kasar sama sekali. Kemungkinan besar memang mereka punya hubungan baik dengan Paulus, saudara ya. Karena Paulus kan ditahannya bukan baru-baru ini, saudara. Paulus pasti orang yang menyenangkan, yang sangat sopan. Ayat 22:1, pemuda itu menyampaikan pesannya tanpa ragu. Lalu ayat 22 tadi kita sudah lihat, kepala pasukan meminta hal ini merahasiakan bahwa ia telah mengetahuinya. Nah, kepala pasukan menilai, saudara, tentunya ya, bahwa wah, Paulus ini kondisinya sudah nggak aman lagi nih. Udah nggak kondusif untuk Paulus tetap di Yerusalem. Ya, walaupun dalam penjagaan bisa aja kelengahan terjadi. Itu sebabnya diputuskan untuk membawa Paulus ke Kaisarea sesegera mungkin. Dan dikerahkan pengawalan yang masif, saudara ya. Yang masif, kira-kira 470 orang ya, 200 prajurit, 70 berkuda, 200 bersenjata lembing, hampir 500 orang. Ini untuk mengawal Paulus ke Kaisarea ya. Nah, ini bayangkan, kok Paulus jadi penting begini loh, saudara ya. Sebenarnya kan bisa saja untuk pasukan, ya udahlah, oke, saya kirim ke Kaisarea, tapi ya seadanya aja. Kalau sampai mati di tengah jalan juga bodo amat, enggak. Tetapi kepala pasukan ini mau memastikan loh, Paulus aman sampai di Kaisarea. Nah, saya percaya ada campur tangan Tuhan juga di sini. Saya percaya bagaimanapun Roh Kudus itu juga ada campur tangan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ayat 24-30.
Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias, ini kepala pasukan ya, kepada wali negeri Felix yang mulia. Dalam suratnya itu dikatakan, orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tapi tidak ada tuduhan di mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Saudara kepala perwira menyerahkan perkara ini kepada Felix. Ia menyerahkan secara terperinci, saudara ya. Yang ia serahkan ada 4 poin bahwa Paulus saat ini menjadi sasaran orang-orang Yahudi yang mau menangkap dan membunuhnya. Kemungkinan Felix sudah sangat mengenal watak orang-orang Yahudi sehingga dia tidak berpikir terlalu buruk tentang Paulus ya. Felix pasti sudah tahu lah watak-watak orang Yahudi dalam pandangan dia tentunya. Nah, bahwa kepala pasukan telah melindungi Paulus karena ia adalah warga negara Roma. Nah, tindakan kepala pasukan datang menyelamatkan Paulus karena dia adalah warga negara Roma adalah tindakan yang mengharumkan namanya sebagai kepala pasukan di depan wali negeri Felix. Nah, sebab kalau kita ingatkan kisah awalnya kan kepala pasukan belum tahu bahwa dia orang Roma, saudara. Ya, nah tetapi ya itulah manusia dunia itu selalu berusaha take credit. Akhirnya memang dia tahu, saudara ya. Tapi awalnya tidak tahu loh. Ketika Paulus pertama kali diambil itu hanya sekedar karena ada kericuhan terjadi. Kalau sampai ricuh, dia kan bisa dicopot ini, si kepala pasukan. Tetapi karena ini bertemu dengan wali negeri, ini kan perpanjangan tangan kaisar langsung. Dia juga mau cari muka dong, dia tuh juga mau cari nama dong pasti. Makanya dia bilang, dia warga Roma, makanya aku selamatin ya. Ya, memang manusia dunia selalu mencari kredit untuk dirinya sendiri ya. Tetapi kalau manusia Allah, kredit kita adanya di hadapan Tuhan saja. Ya. Kalau kredit dari manusia itu bonus, saudara tidak perlu cari ya. Saya dan saudara tidak perlu mencari pengakuan manusia. Pengakuan dari manusia itu bonus. Pengakuan kita yang penting datangnya dari Tuhan. Nah, hal ketiga yang diceritakan kepala pasukan mencoba memeriksa kasus ini dan tidak menemukan kesalahan. Sampai kegaduhan itu timbul. Yang ada dia coba bawa ke mahkamah agama soal hukum Taurat. Nah, orang Roma tidak peduli dengan hukum Taurat itu. Yang keempat, menurut penilaian kepala pasukan, Paulus tuh nggak layak dipenjara atau dihukum mati. Makanya dia menyerahkan ini kepada wali negeri Felix untuk diperiksa. Nah, sebenarnya di sini juga dia mau tendang bolanya karena udah deadlock kalau di Yerusalem, saudara ya. Nah ya, sekarang ayat 31 sampai 33. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Ayat 33, setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Ya, kita lihat Paulus dibawa ke Antipras ya. Antipatris. Antipatris ini kira-kira berjarak 27 km dari Yerusalem. Jadi pengawalan ketat itu ya adanya sampai di Antipatris saja. Ya. Karena ini masih dekat dengan Yerusalem. Nah, kalau dari Yerusalem ke Kaisarea itu kira-kira 120 km. Jadi diamankan dulu 30 km pertama dengan 470 pasukan tadi ya. Nah,
Lalu kemudian sampai di Antipatris, karena sudah 30 km, dulu kan nggak ada mobil saudara ya, 30 km tuh lumayan jauh saudara ya. Kalau naik kuda jalan kaki itu tuh jauh, bukannya perjalanan yang dekat. Dulu nggak ada mobil, ingat, kalau ada mobil sih 30 km bukan jarak yang jauh ya. Kalau sekarang 30 km setengah jam pun bisa ya, kalau dengan kecepatan 60 km aja kita bisa tempuh dalam setengah jam. Nah, jadi mereka dikawal sampai Antipatris, lalu dari Antipatris ke Kaisarea hanya dikawal dengan 70 pasukan berkuda karena dinilai sudah cukup. Yang penting dikeluarin dulu dari Yerusalem. Demikian Paulus diserahkan kepada Felix sebagai tawanannya. Sebelumnya saudara ya, Paulus sendiri lebih banyak bergaul dengan para murid, para orang-orang Kristen yang lainnya. Tetapi kita akan lihat ke depan-depan ini, Tuhan membuka jalan untuk Paulus boleh bertemu, berkenalan dengan pembesar-pembesar, bahkan menyaksikan Injil Kristus kepada orang-orang penting atau pembesar-pembesar negeri. Pasti ini rencana Tuhan. Oke, ayat 34-35. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri ini menanyakan Paulus dari provinsi mana asalnya. Dan ketika mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Oke, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Nggak di tempat biasa saudara ya. Nah, jadi wali negeri Felix ini memutuskan menahannya di istana Herodes saja, bukan di penjara umum saudara. Nah, nanti kita lihat ke depan, di dalam istana Herodes itulah dia berkenalan dengan banyak orang dan memperoleh kesempatan bersaksi dengan Kristus. Percayalah saudara, hal yang kelihatannya buruk sekalipun buat kita, Tuhan bisa punya rencana di dalamnya saudaraku ya. Tuhan bisa punya rencana di dalamnya untuk kesempatan kita bersaksi atau jadi saksi Kristus. Saudara mungkin ketemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Saudara mungkin ketemu bahkan dengan orang-orang jahat sekalipun. Atau saudara ketemu dengan siapapun. Ingat, itu semua adalah kesempatan saudara ya. Kesempatan buat apa? Untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, wali negeri Felix memutuskan untuk mengundang para pendakwa atau pihak mahkamah agama dan akan memulai memeriksa perkara Paulus ketika mereka juga sudah tiba di Kaisarea. Saudara, kita lihat pelajaran hari ini di live study yang begitu indah ya. Bagaimana kita harus memeriksa hati kita ya, dan kita harus berperkara dengan Tuhan senantiasa, dan juga kita tidak perlu khawatir kalau kita lurus dalam jalan Tuhan seperti Paulus. Orang yang punya niat jahat pun pasti akan dibongkar oleh Tuhan. Ya, kita bisa tahu saudara, orang sudah punya niat jahat sama kita juga. Tapi kalau jalan kita bengkok, jalan kita tidak lurus, kadang-kala kita sulit tentunya untuk mengetahui hal-hal tersebut. Kiranya live study ini memberkati kita semua. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Matraikan kebenaran firman-Mu di lubuk hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.